jurnal yang bereputasi internasional. Udah ganti aja, ini berdasarkan rapat hasil Dewan Editor, udah kita ganti jadi dan kemudian kita tampilkan di dalam versi elektronik. Itu nggak boleh. Apapun bentuknya, di dalam kita menerbitkan dalam media yang berbeda itu harus punya ISSN sendiri. Jadi itu harus dilaporkan ke Paris. Nah, sebaiknya judulnya itu sama dengan versi cetak. Subjudulnya juga jangan dirubah-rubah. Tidak perlu kita, judul kita tuh kok kayaknya versinya seperti deso banget. Nah, kita ganti aja versi yang Inggris biar keren. Tidak perlu. Justru kita bangga. Kita tambahkan aja untuk judul terjemahan. Itu tidak mengaruh. Asalkan terjemahannya itu persis. Ya, jurnal informasi publik, jurnal ilmu informasi publik, ya jurnal dari jurnal informasi publik, jangan ditambahkan jurnal ilmu informasi publik Indonesia atau jurnal apa lagi ditambahkan lebih dari itu, jangan. Itu berarti kita merubah. Ya persis dari yang judul kita tambahkan terjemahnya. Itu untuk menentukan ini judul. Kalau tidak harus dimulai lagi dari volume pertama. Ya. Kemudian ada cakupan bidang ilmunya jelas, personal pengelola jelas, ada struktur dan visi ya, kemudian ada dan sebagainya. Nah ini yang penting, aspek teknis ini yang penting ini. Kalau kita mau menerbitkan ini sudah, kalau Bapak dan Ibu pengelola mendaftarkan ISSN baru untuk versi elektronik tanpa belum ada alamat website untuk publishingnya, tapi hanya ada alamat website lembaga, kami belum menerima. Jadi Paris menolak. Benar-benar kita sudah bangun versi OJS atau versi memang hanya online, tapi itu sudah benar-benar di website jurnal sendiri. Jadi kalau kita mau menemukan artikelnya ya harus di website itu, bukan di website lembaga kemudian mencari lagi. Nah itu Paris tidak terima, menolak. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengelola sebagai pengelola jurnal akan mendaftarkan, ya mulai sekarang ini akan mendaftarkan versi ISSN, kalau belum ada alamat websitenya si jurnal ini, tidak kami terima. Ya, karena kemarin banyak komplain dari Paris, dia tidak bisa menerima ini karena versi DOAC juga tidak bisa menemukan apa yang dimaksud. Artikel mana yang dimaksud dalam jurnal tersebut. Nah ini jadi harus ada domainnya apa, web hostingnya apa, kemudian kita membangunnya dengan OJS, kan? Kemudian ada juga. Jadi strategi supaya bisa terindeks, pertama harus kita memiliki ISSN ya. Kalau nggak ada ISSN-nya, nanti gimana linknya nanti ya. Kemudian melakukan sosialisasi, kita punya, kita ini, nah ini makanya tadi diseminasi itu ya salah satu dari ini. Kita benar-benar punya informasi mengenai ini, sama saja kita melakukan diseminasi. Kemudian ada integrasi data. Nah integrasi data ini, yaitu saya katakan tadi, kalau kita tidak pernah mengirimkan dalam satu lembaga indeks saja, maka ya kita tidak akan bisa, data kita tidak akan bisa terindeks. Sudah dicatat. Kemudian kita misalkan yang paling kecil ya Google Scholar, makanya ini kita cukup bibliografi aja dulu. Sebutkan nama aja nanti kita tahu Bibliodata. sudah seberapa banyak. Tidak perlu harus semua full text ini, kita daftarkan aja dulu ya. Nah, kemudian memiliki search engine di dalam versi elektroniknya, atau kita daftarkan pada DOAJ. Nah ini sebenarnya mengapa harus ber-ISSN, karena banyak sekali keuntungan-keuntungannya yang Bapak bisa lihat di sini. Kemudian di sini juga. Nah ini, jadi yang sering menjadi masalah itu ini. Jadi yang jelas perbaikan perubahan apapun selain
ISSN ini hanya untuk yang berkala saja. Nah, di sini ada beberapa bank indeks, banyak sekali. Kemudian di sini bagaimana cara kita mendaftarkan jurnal ilmiah kita ke Scopus. Ya. Jadi yang diindeks itu untuk jurnal ini, kalau Scopus itu jurnal, bukan artikel. Jadi jangan bapak-bapak terus bagaimana supaya saya terindeks Scopus, saya sendiri dapat. Ini yang dimaksud dengan terindeks ini jurnalnya, bukan artikel. Jadi di sini harus kita daftarkan ini nama jurnalnya. Tapi perlu diingat bahwa yang kita daftarkan ini minimal harus dalam abstraknya itu bahasa Inggris. Kita tidak perlu kita full tag-nya, bibliografi dari jurnal itu plus abstrak. Ya. Abstrak awal aja, tapi dia hanya ada link. Karena ini akan dinilai oleh tim dari Scopus ya. Jadi saya sudah menanyakan, kebetulan ada model dari Singapura yang datang, dia tetap mengatakan walaupun kita ada kerjasama, dimanapun juga kami harus menilai itu sekitar 1 bulanan. Baru kita mendapatkan berita, oh kami sudah melihat linknya, kami sudah melihat kontinuitas dari jurnal ini, kualitasnya begini, oke, akan masuk. Kemudian di sini juga bagaimana supaya bisa terdaftar di Thomson. Ya ini kita harus masuk ke alamat website ini, kita mengisi beberapa formulir. Sini juga bagaimana ke DOAJ. Ya, kita daftarkan. Jadi bukan artikelnya yang didaftarkan, nama jurnal kita. Maka dari itu kenapa saya katakan tadi bahwa kalau kita mendaftarkan ISSN harus ada link ini, link alamat jurnal kita, karena kita daftarkan di dalam Scopus, di dalam DOAJ atau Thomson itu adalah nama jurnal kita plus website, alamat websitenya jurnal kita gitu. Karena mereka akan menilai, itu waktunya lama, minimal 1 bulan ya, makanya penting sekali. Jangan alamat websitenya institusi, nggak akan ketemu, nanti mereka nggak bisa menilainya. Kita nggak bisa terindeks. Ini kalau berdua salah di sini, nah, nanti secara teknis nanti Pak Slamet dan Pak Wahid akan menjelaskan ini. Cuma memang kalau untuk praktek yang lebih lagi, memang waktunya kalau yang sekarang ini sangat terbatas. Nanti berapa yang praktis saja. Ini ada beberapa publishing system. Nah ini konsepnya untuk elektronik jurnal itu. Semua ini dilakukan yang online. Mulai dari pengiriman itu, semuanya dia online. Ini ada beberapa proses pengelolaan database pengindeks jurnal. Berapa yang menentukannya? Jadi di sini ada pengelola, contohnya di sini ini tidak aktif untuk menyerahkan ke dalam atau memberitahukan ke dalam lembaga pengindeks bagaimana bisa diindeks ya? Atau tidak ada linknya, yang jelas tidak ada linknya. Atau websitenya ditutup untuk informasi tertentu, tidak akan bisa terindeks. Jadi kalau kita ada kebijakan ini open access ini kan sekarang ini lagi membudak. Ya, open access itu tidak harus full text semua. Ya, yang jelas itu bibliografinya itu masuk dulu. Gitu. Karena kita ada beberapa kebijakan tertentu yang penulis sendiri tidak mau artikelnya itu bisa dibuka misalkan, atau kita kerjasama dengan lembaga lain, nah itu mereka ada batasan tertentu yang memang tidak boleh dibuka. Nah, itu kalau kita tutup juga informasi bibliografinya, kita akan rugi. Jadi terbuka itu yang utama, itu adalah di data bibliografi plus abstrak. Kalau kontributor sebagai peneliti
tidak berperan aktif di sini, maka tidak akan bisa terindeks. Pengguna juga tidak memanfaatkan, maka dari link ISDS ini pun juga tidak akan bisa menerima informasi dari National Center di Indonesia. Jadi yang pertama, bagaimana bisa terindeks, kita harus ada, mulai dari pendaftaran jurnal baru, kita harus ada ISSN-nya dulu, kemudian kita registrasikan jurnal baru kita tersebut. Tapi jurnal baru ini harus sudah ada periode tertentu terbit. Kita bisa diindeks ini, tidak bisa kita baru buat di jurnal baru, terus kita daftarkan, mereka nggak mau. Tidak ada yang bisa dinilai. Mereka melihat kontinuitas dulu. Ini jurnal 2 kali setahun, oh benar 2 kali setahun. Artikelnya semua ilmiah. Kemudian ada beberapa yang mereka nilai dari itu, nah ini baru kita daftarkan. Jadi kalau kita langsung baru Pak, biar keren nih, biar terdaftar, tidak akan, karena untuk proses indeks ini butuh waktu. Ya, yang pertama dari timnya sendiri itu butuh menilai si jurnal, kemudian dalam proses pengindeksan pun itu butuh waktu. Yang diindeks ini kan ribuan, tidak hanya satu. Itu dia scroll sekian berapa jam itu baru bisa ketemu. Kalau 100 jurnal mungkin bisa 1 hari baru ketemu, kembali lagi ke jurnal kita. Kan itu urut tuh, sampai 1 terus scrolling terus ya, ini yang memperlihatkan. Tapi bisa kita stop. Ya kita meminta untuk jurnal kita bisa melihat berapa yang sudah terlihat. Kalau kita yang sudah ada pre-SSN dari jurnal cetak, kita digitalkan. Ya, kalau kita mau upload semuanya, yang jelas kita harus ada ini proses-proses yang terlihat. Ini yang terpenting adalah memang di sini ini sangat penting sekali validasi kan. Serius menangani kayak gini. Tadi sudah disinggung kan. Mula karena Karena saya memang lihat validasi data ini ilmiahnya kan sudah ada. versi kita dengan versi user. Jadi ada Versi maunya 3 user. orang yang ngurusi. Menurut saya itu data Dan yang dibayar. ini, data yang mengandung IUPO ini Iya. yang valid. Tapi kalau user dari IPA beda lagi. Saya hanya butuh data. Kalau itu ditempelkan ke Klik datanya dosen, itu, kemudian bagaimana banyak yang grafiknya, nggak. bagaimana Karena ini dosen clear, itu wajar. tujuannya apa, itu sudah jelas. Nah, ini ada berapa validasi yang disebut valid. Ini memang tidak bisa hanya dari satu subjek tertentu, bidang ilmunya keilmuan tertentu. Dan ini memang sangat bervariasi sehingga ini butuh waktu untuk benar-benar itu seperti apa sih yang kita katakan valid. Data ini kita masih dicoba meneliti sendiri. Kita memanggil beberapa user beberapa kali dan itu tidak cukup karena manggil lagi yang kedua udah beda lagi permintaannya, banyak sekali versi user. Baru kita upload, kita analisis. Nah, analisis data ini ya ini loh sebenarnya yang diberikan baru ke pengguna. Nah, ini untuk Open Journal System juga bagaimana proses instalasi, nanti ada instalasi nanti bagaimana dasar-dasarnya sampai kita melakukan edit. Kemudian di sini ada beberapa platform yang kita gunakan menggunakan Indo yang kita bisa lebih cepat. Di sini ada beberapa tahapan nanti yang harus kita lalui. Banyak sekali memang Open Journal System ini, walaupun itu gratis programnya, tapi memang kita butuh mengetahui masing-masing fungsi dari keseluruhan ini. Ada penulis ini bagaimana nanti dan sebagainya sampai kepada editor aja ini banyak sekali yang diinginkan. Nah ini kita tidak mungkin memenuhi keseluruhan ini secara perfect. Pak SDM yang nangani ini aja kan cuma 5 orang itu sudah dipaksa-paksa. Itu ya makanya nggak bisa ya kita. Tapi mana yang mungkin yang kita ambil adalah secara prinsip dari OJS itu sampai ketiduran. kita bisa memberikan kepada si viewer itu bagaimana viewer itu bisa masuk atau evaluasi itu bagaimana bisa masuk tanpa harus di email misalnya, dia secara otomatis masuk di email sendiri. Itu sangat penting itu untuk versi jurnal sistem ini. Memang
bagaimana peran-peran mereka, administrator dan sebagainya. Ini banyak sekali. Seperti yang pertama, badan yang saya katakan tadi. Di sini ada perannya sendiri di sini. Yang bisa kita lihat dari sini, manajemen jurnal. Di sini yang paling susah itu nanti setelah instalasi itu di sini, Bapak dan Ibu. Jadi di sini bagaimana sih si editor bagan bagaimana? Nah, ini paling agak ribet di sini prosesnya. Ini kita mulai setup, ya, ada single jurnal, bagaimana nanti itu untuk multiple jurnal misalkan. Jadi bentuk multiple jurnal ini juga ada sedikit saya tambahkan. Kalau misalkan multiple jurnal itu dalam satu kamar, dalam satu alamat website kita punya berapa jurnal misalkan repository ya, kalau di jurnal ini. Kemudian kita menerapkan sistem yang sama untuk multi jurnal. Nah, ini kita bisa satu sistem, tetapi nanti beberapa ini harus kita pisahkan alamat jurnal ini. Ada beberapa wise, segera nanti bisa dibaca. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan melihat Pak Tri menyampaikan paparannya, saya bisa membaca semuanya. Keningnya kerut-kerut Pak, rumit juga gitu, dan harus detail satu persatu. Ini tentu para pengelola jurnal, saya pikir mereka adalah orang-orang yang hebat ini dengan mengikuti apa tadi yang langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Tri. Baik Bapak dan Ibu, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk mendiskusikan persoalan ini. Bisa 3, 4. Pak Hanif, ada lagi teman yang lain, Pak Samudro, iya, Bu Arin, ada lagi. Panitia boleh dibantu sementara 2 terlebih dahulu, nanti kita bisa bertambah. Oh ya, silakan Bapak, siapa Pak? Pak Swandi. J, dari mana Pak? Dari? Oh iya, Solonya itu mana itu namanya? UNS ya? Oh iya, baik, belum kenal soalnya, yang lain kenal. Mau Bapak Hanif, silakan Pak Hanif. Ya.